guys, kembali lagi dengan gua Rafał. Kali ini gua akan nge-review film Sri Asih, karena yang waktu itu kemarin itu baru first impression gue nonton film Sri Asih. Dan kita nunggu biar kalian pada nonton dulu filmnya dan ngerasain experience dari film Sri Asih. Dan ini udah seminggu lebih dan ya kita bisa tahu karena jumlah penontonnya ya nggak terlalu seberapa, tapi kita tetap support untuk film ini karena jagat sinema bumi lagi ini kedepannya ini akan cerah gitu dalam universe-nya yang kita bisa lihat di dalam film ini. Ada banyak sekali improvement dari film Sri Asih dibandingkan film Gundala sebelumnya. Oke, gua warning dulu untuk review kali ini. Gua ngasih spoiler alert buat kalian yang belum nonton, jadi segera nonton karena filmnya masih tayang di bioskop. Jadi segera untuk nonton film Sri Asih karena ini merupakan film yang the best film superhero Indonesia yang kita punya ya, bukan yang terbaik dari seluruh universe yang ada di dunia, tapi ini merupakan superhero paling yang kita punya paling bagus gitu. Jadi kita harus support, kita harus dukung biar jagat sinema bumi lagi ini bisa panjang gitu umurnya di kancah perfilman di Indonesia. Oke, kali ini gue akan mulai nge-breakdown, mencoba membahas isi dari film Sri Asih ini yang menurut gue sebenarnya udah ada beberapa yang bisa gue tahu, teori-teori yang liar yang ada di sosial media. Jadi cukup ketebak lah karena banyak banget orang-orang yang seperti jagoan kancil atau nonton dulu yang review ngebuat teori-teori tentang film Sri Asih ini dari trailer. Jadi ada beberapa yang di filmnya itu muncul gitu. Jadi dari segi cerita, dari segi alur ceritanya, plot ceritanya, menurut gua ya sebenarnya memang di awal-awal dari awal ke pertengahan film itu memang sedikit lumayan jumping, tapi nggak terlalu kerasa bagi gue. Tapi kayak ini agak sedikit cut scene-nya itu agak berasa di gua karena tiba-tiba Alananya udah bisa fighting gitu. Yang dari awal cerita kan kita dikasih lihat ada kedua orang tua dari Alana ini yang sedang berkunjung ke Gunung Merapi dan tiba-tiba terjadi suatu letusan gunung dan yang mengakibatkan kedua orang tuanya itu meninggal gitu. Jadi akhirnya ditolong oleh seorang nenek-nenek yang katanya di film ini perannya itu sangat penting. Dan juga nenek-nenek yang muncul di film Sri Asih ini merupakan karakter yang sama di film Gundala ketika Sancaka berada di dalam bus. Itu menarik sih karakter ini. Jadi setelah Alana itu akhirnya masuk ke panti asuhan dan mencoba menjadi seorang yang tidak kenal takut gitu akan sesuatu hal, jadi dia berani gitu. Sedangkan temannya yaitu yang bernama Tangguh, dia seperti kayak sabar gitu, kayak lebih baik diobrolkan secara baik-baik gitu. Nah, Sri Asih ini beda. Dia Sri Asih sejak awal dia udah mulai nunjukin sifat pemberaninya dia gitu, sifat tidak kenal takutnya gitu, sampai akhirnya di suatu kejadian terjadi kayak Alana ini mendapat mimpi yang itu adalah Dewi Api, dan Sri Asih ini seperti Alana ini seperti ketakutan gitu karena ya seperti
tidak tenang aja hidupnya gitu. Sampai singkat cerita dia dilatih oleh Zenny Zheng yang juga mempunyai tempat MMA gitu, yang melatih Alana untuk bisa mengontrol emosi dia biar tidak kemana-mana gitu, tidak menyakiti orang lain. Dan sampai akhirnya dia bertemu dengan si Matteo yang diperani oleh Randy Pangalila. Dan pada sequence ini juga kita bisa dilihat karena Alana ini sangat petarung handal gitu, karena kita lihat si Pevita Pierce juga meranin Alana itu juga sangat fashionable gitu, dengan cara dia berantem, cara dia ngelakuin MMA ini di ring, di dalam ringnya itu kayak oh ini emang beneran Pevita sangat sangat passion gitu sama karakter Alana ini. Dan sampai akhirnya kita masuk ke dalam masalah yang dimana Matteo ini tidak terima tentang kekalahan dari Alana, karena memaksa untuk, kan sebelumnya di Matteo ini minta Alana kalah di ronde ketiga kan. Jadi tapi gara-gara ada hasutan atau mungkin ya hasutan sih sebenarnya dari Dewi Api, karena nggak bisa kekontrol, akhirnya si Matteo ini pingsan gitu. Sampai akhirnya ibunya Alana yang kena imbasnya gitu, yang dimotori oleh Jagao dari tangan kanannya dari Randy Pangalila. Dan sampai akhirnya juga di titik itu mulai ada suatu permasalahan baru dari sisi Alananya, karena apa yang terjadi dengan dia, apa yang terjadi dengan amarah dia, kenapa dia nggak bisa mengontrol ini semua, sampai dia bertemu dengan Kala yang diperankan oleh Dimas Anggara ya kan. Nah, dalam hal ini kita ditunjuki sebuah gambaran untuk jagat sinema bumi langit yang sangat luas, karena kita bisa lihat di film ini juga Eyang Mariani juga menjabarkan the whole villain yang ada di film semua film jagat sinema bumi langit, yang di situ terdiri dari 5 panglima, yang salah satunya itu ada Mata Malaikat, Bocah Atlantis, Kiwi Laut, Roh Setan, yang dibilang juga ada seperti Nyi Roro Kidul, tapi kayaknya bukan ya, mungkin Nyi Roro Kidul atau mungkin yang lain. Jadi untuk bisa membangkitkan Dewi Api, dia harus bisa membangkitkan 5 panglima tersebut. Jadi si As ini udah mendapatkan wejangan lah gitu dari Eyang Mariani untuk aware terhadap hal-hal ini agar mencegah bangkitnya Dewi Api gitu. Dan akhirnya singkat cerita juga terjadi pembakaran liar, pembakaran rusuh yang dimotori juga oleh Prayogo, yang ingin sebenarnya menjatuhkan rakyat-rakyat miskin ini, yang motifnya emang cuman untuk mensejahterakan dirinya sendiri gitu. Sampai akhirnya si Matteo nya meninggal gara-gara pembunuhan yang sebenarnya di filmnya gue juga agak rada bingung awalnya. Setelah nonton kedua kali akhirnya gue paham siapa yang ngebunuh Matteo ini. Kemungkinan itu ada 2. Yang pertama itu si Jatmiko, atau yang kedua itu si Jagao. Karena kalau Jatmiko kan di awal kita bisa lihat pas waktu dia di fighting club itu kan Randy Pangali si Matteo ini ngecek gitu si Jatmiko, kayak nampar
muka dari Jatmiko kan, mungkin ada dendam atau apa, si Jatmiko akhirnya nembak si si Matteo. Dan kalau teori gue yang kedua itu mungkin si Jagao karena kesal sama sikapnya si Matteo ini yang arogan, yang sombong dan nggak bisa diatur gitu. Jadi akhirnya mungkin dibunuh gitu. Dan ada suatu yang menurut gue meyakinkan kan kenapa Jatmiko karena karena di awal pas Matteo ketemu sama Jatmiko di fighting club, ditemu di klub itu, karena ada scene dimana si Jatmiko itu ngelirik si pacarnya dari Matteo gitu. Dan di scene berikutnya si wanita ini menunjukin ada nih fighting cewek yang jago banget, dan akhirnya trigger untuk si Matteo ini ikut dalam pertandingan itu. Mungkin itu sih latar belakangnya kenapa si cewek ini kenapa pengen si Matteo ini ikut berantem sama si Alana ya. Dan setelah kematian Matteo, move ke mulai mencoba mencari kenapa sih rusun ini dibakar, terjadi kegaduhan di wilayah situ. Akhirnya si Asi muncul untuk pertama kalinya saat melawan si Jagao yang mencoba untuk sepertinya untuk membakar rusun mungkin atau yang lain. Jadi akhirnya ketemu dengan si Jagao, dan dia pertama kalinya itu superhero landing yang menurut gue bagus banget sih dari tim CGI-nya Bumi Langit, keren. Walaupun ada beberapa titik-titik yang menurut gue harus bisa di-improvement lagi, itu menurut gue udah bagus lah. Sampai di selanjutnya setelah kejadian itu Prayogo juga kenapa ada sebenarnya yang menarik gue di adegan Jatmiko itu ngasih undangan ke Alana, karena itu merupakan bagian penting untuk Prayogo bisa sebenarnya untuk Jatmiko sih, untuk si Jatmikonya untuk bisa membakar rusun itu dan bisa seolah-olah menyelamatkan warga rusun untuk menjadi tumbalnya yang disampaikan oleh Eyang Mariani. Jadi sebenarnya the main skenario dari ini sebenarnya ada dua. Yang pertama itu Jatmiko, yang paling utama itu adalah siapa lagi kalau bukan Gazul gitu ya kan. Jatmiko ini sepertinya dimanfaatin oleh Gazul untuk menjadi rosetan, karena si Gazul ini mempunyai insting yang menurut gue tuh bagus banget gitu loh. Kenapa dia bisa tahu ada polisi yang nggak bisa kontrol emosinya, terus tiba-tiba dia udah gitu ngirim burung gagak yang merupakan itu mungkin roh setannya gitu ya, untuk atau sedikit burung gagak, mungkin gue nggak tahu ini apa dari bagian kecil dari roh setannya atau apa. Jadi Gazul ini mempunyai bagian yang sangat penting dari film seriasi ini gitu. Jadi Jatmiko ini akhirnya terbantu gitu, karena dia sering ditindas, sering dicemooh oleh warga-warga rusun karena polisi yang tidak jujur, yang sering memakan uang rakyat gitu. Akhirnya si Jatmiko ini bertransformasi menjadi roh setan yang ingin membangkitkan banyak sekali anak-anak apa yang bisa mengacaukan seluruh kota gitu.
sampai akhirnya si Alana dan Srias ini bertemu dengan Rosetan yang diperanin oleh Reza Rahadian, yang menurut gue sebenarnya udah ketebak sih dari awal ketika scene Reza Rahadian ketemu sama burung gagak di kamarnya gitu. Itu udah ketahuan, oh ini pasti jadi Rosetan gitu. Nah akhirnya di reveal dan bener setelah pertemuan Alana dan Rosetan ya, karena ini merupakan bagian yang terpenting dari film Sri Asih yang membuat gua berdecak kagum gitu, karena dari segi final scene-nya itu menurut gua bagus banget gitu. Banyak improvement dari film Gundala yang menurut gua jauh lah perbandingannya antara film Sri Asih sama film Gundala. Lebih bagus Sri Asih, sangat banyak banget peningkatan dari film ini gitu, karena emang harus diakui karena film Gundala itu masih banyak hal-hal yang harus diimprove lagi gitu. Walaupun di Sri Asih ini juga sama, ada beberapa yang harus ditingkatin lagi dari segi plot cerita, dari segi CGI-nya. Jadi kita lanjut dulu ceritain breakdown filmnya. Sebelumnya gue belum nyeritain juga ketika si Sri Asih ini mendapatkan ketika Alana ini untuk pertama kalinya memantapkan untuk menjadi Sri Asih, gue juga itu bagian yang paling gue merinding, karena kita bisa di sana ngerasain experience beda gitu ketika superhero yang untuk pertama kali mendapatkan kekuatannya, ditambah dengan suara-suara adat Jawa yang menurut gue kental banget, dengan tariannya, dengan suara gamelan yang menurut gue itu bagus banget gitu. Dan berbeda dengan film-film yang ada di luar gitu kan. Jadi itu buat gue merinding, buat gue bangga gitu punya superhero seperti Sri Asih ini. Dan sampai akhirnya dipertemukanlah si Alana ini dengan Dewi Asih yang diperankan oleh Modi Kusnadi. Mungkin koreksi kalau gue salah, yang itu adalah Dewi Asihnya, yang menurut gue perbandingan antara Sri Asih sama Dewi Asihnya tuh jauh banget, dan itu gue suka karena memang itu yang harusnya menjadi ketika ada sebuah titisan yang harus dikasih ke orang baru, jadi emang kayak gitu harusnya, kayak orangnya lebih megah, lebih agung gitu, lebih kelihatan karismanya. Memang kayak harusnya seperti itu yang bagus gitu menurut gua ya. Kan orang-orang juga mungkin ada pendapat lain gitu, kalau mungkin kurang atau enggak ya. Kalau menurut gue sih itu suatu perumpamaan yang bagus gitu. Dan sebenarnya ada satu hal juga yang menarik di sebelumnya, sorry gue lompat-lompat ya, di bagian ketika penjelasan Eyang Mariani lagi, dimana di situ ada Nani Wijaya yang diperankan oleh Najwa Shihab, yang merupakan Dewi Asih pertama yang muncul di menjadi Sri Asih gitu. Diceritakan situ kayak perjuangannya Nani Wijaya ketika zaman penjajahan, dan caranya dia untuk membantu dari diplomasinya Indonesia gitu untuk memperjuangkan hak-haknya, yang menurut gue itu penceritaan yang juga bagus dan bikin gue kaget, Najwa Shihab gitu, yang menurut gue menarik banget gitu. Dan akhirnya sampai di titik dimana ketika final scene itu ketemu Dewi Api dan ketemu dengan Rosetan dan dirasuki oleh Dewi Api, yang akhirnya Alana mencoba jurus gue ngomongnya sih jurus, gue nggak tahu ajian yang
bisa membelah tiga, namanya Bolu Sewu. Menurut gua itu juga mind blowing banget karena wah, bisa ditampilin di film ini gitu, karena menurut gua ini udah too much banget gitu dalam film Siasi. Jadi akhirnya setelah pertarungan akhirnya si Roshitan itu kalah, belum mati ya, kalah dalam film ini, dan akhirnya akhirnya pembantaian Tribut Tumbal itu tidak berhasil mungkin karena kan bomnya diangkat gitu, dan diselamatkan oleh Sri Asih meskipun kostumnya Sri Asih ini rusak gitu, yang harus memakai kostum pertama yang dipakai oleh Nani Wijaya yang relate dengan film Gundala. Ini merupakan penyambungan cerita yang menurut gue tuh make sense dan smooth banget gitu. Joko Anwar, Mbak Upi itu bagus banget untuk menyambungin cerita ini, dan gue shout out banget sama film ini, berhasil untuk menyambungkan antara film Sri Asih dan film Gundala ya. Oke, sampai akhirnya di post credit scene kita bisa lihat ada kemunculan Godam yang diperankan oleh Chico Jericho yang sudah memakai cincin cincinnya Godam, yang bikin excited lagi untuk film-film Bumi Langit selanjutnya. Dan gue gak sabar sih untuk film Godam Entira ini seperti apa gitu. Jadi kita tungguin aja filmnya nanti rilis mungkin tahun 2024 atau akhir tahun 2023, kita tungguin aja. Dan tadi kan gue diceritain bagusnya film ini gimana, dari segi cerita, dari segi CGI-nya. Kali ini gue mencoba untuk dari sisi minus dari film ini ada beberapa dari film ini yang menurut gue harus di-improvement lagi, yang belum berubah banyak dari film Gundala, terutama dari sisi fighting scene-nya yang menurut gue agak lambat di beberapa tempat, yang kayak masih menghafal koreografinya. Terus dari segi dubbing juga masih ada sedikit aja, tapi menurut gue nggak terlalu kerasa. Dan lebih yang itu sih koreografi yang masih menurut gue keganggu aja gitu, gerakannya agak lambat, kayak masih menghafal. Itu sih problem terbesar gue. Dan sebenarnya plot cerita nggak terlalu banyak plot hole, tapi memang ada, dan menurut gua ya make it better daripada film Gundala, karena film Gundala tuh banyak banget karakter yang dikeluarin, karakter yang dimunculin, tapi akhirnya sia-sia gitu, akhirnya mati dan terlalu banyak untuk dimunculin dalam satu film. Itu sih kendala gua dalam film Gundala. Dan di Sri Asih ini juga dimunculin beberapa karakter yang menurut gue pas gitu, nggak banyak yang diceritain itu kayak tiba-tiba mati, jadi enggak gitu, pas aja gitu peranan dari semua karakter yang dimuncul di film Sri Asih ini. Sama segi CGI-nya menurut gue udah banyak improvement, banyak peningkatan, seperti yang ketika final scene itu menurut gue the best CGI yang pernah gue lihat. Dan ada beberapa juga seperti yang Sri Asihnya jatuh dari atas ke bawah, itu masih sedikit kasar. Dan juga ada ketika selepet di pinggir pelabuhan juga, itu menurut gue yang selendangnya ke kiri dan ke kanan itu juga masih agak kelihatan CGI-nya, tapi ya udah nggak apa-apa. Dan yang lainnya menurut gue udah banyak improvement sih dari film kreasi ini dari segi CGI-nya. Cuman itu sih mungkin yang menjadi kelihatan masih agak kasar gitu. Dan sama bagian dimana bagian ketika gunung itu meletus ya, jadi itu juga masih agak kasar, tapi nggak apa-apa, itu masih bisa di improvement lagi.
kita sabar aja nungguin banyak perkembangan dari film-film Bumi Langit berikutnya. Dan itu sih menurut gue review film gue kali ini. Dari segi aktornya itu udah bagus banget, dari segi plot cerita lumayan gitu menurut gue, gak terlalu berbelit-belit, lebih gampang untuk diikutin gitu. Dan yang selanjutnya itu dari segi CGI juga udah bagus, udah banyak improvement. Jadi film ini banyak banget perkembangannya gitu dibanding film Gundala. Oke, sampai akhirnya kita di rating. Untuk film ini gue kasih rating 7,5 dari 10. Itu udah bagus banget menurut gue untuk film Bumi Langit Cinematic Universe ya khususnya, karena kan ini film superhero, jadi harus ada ekspektasi yang kita rendahin, karena ini kan wajar lah, ini film Indo harus banyak perkembangan yang harus kita lakuin. Oke. Ini bukan maksudnya untuk menjatuhkan, tapi untuk membangun gitu untuk film Bumi Langit ke depannya untuk lebih bagus gitu. Dan gue nggak sabar untuk mencoba membahas Easter egg nanti di video berikutnya. Nanti gue akan coba membedah Easter egg apa aja yang ada di film ini. Jadi kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like dan di komen juga teori-teori yang kalian punya. Nanti gue akan coba baca untuk di Easter egg besok. Belum tahu kapan buatnya. Nanti gue kumpulin dulu materi-materinya. Oke. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye guys.